bisa membedakan kelompok pokok dan konsonan. Dari setelah saya berinisiatif membuat permasalahan dari judul tersebut, gimana sih strategi yang digunakan guru tersebut bisa atau tidaknya dia meningkatkan kemampuan membaca siswanya. Sedangkan di dalam kelas ini kan ada kurang lebih 200 siswa, yang mana siswanya sekitar 10 orang emang belum bisa membaca. 10 orang ya. Iya. Dan untuk membaca siswanya seperti apa? Berarti ya saya langsung melihat dia nak menggabungkan beberapa kata Pak dan bisa. Maksudnya kata apa? Menggabungkan beberapa huruf. Oh. Misalnya kan gimana penulisan kata buku. Ada yang nggak tahu itu huruf apa? B ya B. Nah, di sini jadi kita memang nak meningkatkan kemampuan membaca ya dasarnya dulu ya. Karena tadi dia understand membedakan konsonan dan vokal tersebut. Nah, jadi maksud saya menerapkan strategi ya, gimana caranya guru bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa tersebut. Lanjut. Nah, untuk subjeknya kan, di sini kan saya menelitikan ada siswa, langsung wali kelasnya, dan juga kepala sekolahnya. Wali kelas, kepala sekolah. Iya, yang pertama saya telitin memang wali kelasnya, karena kan saya kan langsung mesti mau tahu gimana dalam kelas iya, apakah memang benar siswanya memang nggak bisa membaca ataupun hanya sebagian aja. Terus saya konfirmasi juga ke kepala sekolahnya, dan ternyata memang benar. Ada beberapa siswa yang memang nggak bisa membaca dan tidak bisa membedakan huruf konsonan dan vokal tersebut, sehingga dia kebingungan untuk menggabungkan beberapa huruf yang menjadi suatu kata. Untuk rentang umurnya ya kelas 2 ya umur 8 sampai 7 setengah atau setengah gitu Pak siswanya. Karena kan ada siswa yang kok masuk, ada yang tahun lebih, ada yang pas 7, ada yang lewat sedikit gitu Pak. Dan sampai saya tangan di kelas 2B, karena memang di kelas dia yang emang banyak masalahnya, terutama karena ada laki-laki semuanya. Bayangkan ada baik dari ketuhanan siswa luar biasa, belum lagi ngerawatnya dia, gimana cara mengondisikan kelas dia, belum lagi ada laki-laki apa yang guru jelaskan. Dan memang di kelas ini memang ada masalah beda dengan di kelas 2A. 2A kan perempuan, hasil ada udah sedikit sana kita mengondisikan nih. Dan juga di kelas 2A ya, memang siswanya dah pandai membaca, dah lancar, walaupun hasil lambat gitu ya Pak. Mending kalau sudah itu emang ada permasalahan ini, belum lagi dari orang tua ini, dari lingkungan sekitarnya, kami dah langsung ditanya secara langsung belum sebelumnya. Iya Pak. Udah. Ada lagi tadi selanjutnya tentang apa tadi strategi? Oh seperti apa memberikan? Tadi alasan statement yang penting memilih judul itu apa sebab ada yang dicantumkan dalam latar belakang konsep penelitian. Ya Pak tadi. Oh iya tadi, tapi iya. Dituliskan enggak? Dituliskan. Oh. Ada di bagian di akhir. Nah, yang situ Pak halaman. Yang halaman berapa? Halaman 7. Halaman 7. Halaman 7 ya. Halaman 7 di Iya. Oke, jadi saya kira menarik tadi ya. Ada berapa kelas? 2 kelas. Iya, 2A dan 2B. Memang sengaja ke di SD apa namanya itu SDS Al Furqan Tebas itu memisahkan laki-laki dan perempuan. Iya Pak, memang. Iya. Dari Pak sekolahnya. Dari pelajar sekolahan. Iya.
Apa alasannya tang dipisahkan gaya? Belum. Oh. Biasanya gitu Iya. kalau kita dalam pembelajaran nah itu menarik juga saya kira itu. Menarik, sangat menarik. Biasanya kalau di dalam satu kelas ya dicampur. Mana yang pandai baca nanti dia akan mengajarkan yang tidak tahu baca tadi ya. Nah itu kan ada yang nampak seperti diskriminasi ya, diskriminasi dalam bidang pengklasifikasian anaknya tadi. Nah jadi apa sih sebetulnya alasan yang mendasar dari apa namanya kepala sekolah tadi memisahkan? Karena kan mas kalau dia disatukan masih belum nafsuan gila kan ya, iya kan? Nah, ya itu kan dalam proses pembelajaran saya kira. Nah, dalam proses pembelajaran jadi agak apa namanya betong seh bahasa Inggris. Seperti apa sih alasan yang detailnya? Mudah disatukan disatukan apa namanya satu kelas dan tahu lalu berarti sakit gurunya ngajarnya. Nah, tadi pun ada siswa ada disisipkan yang lebih kan bisa juga terbantu. Nah, kalau saya lihat tuh lebih menjurus kepada perspektif gender. Ya, perbedaan kelas tadi. Nah, coba alasannya ada enggak nanya ke kepala sekolahnya seperti apa sih Pak? Tentang Bapak pisahkan gitu-gitu. Nah, gitu. Seperti sih dan tanya langsung nanti tentang dipisahkan. Itulah yang pertama kali yang dua B yang saya teliti itu yang pertama dipisahkan sebelumnya bergabung dekat cuma satu kelas siswanya. Karena tahun yang waktu yang saya teliti anak siswanya ada 26, yang kelas 2 sekitar ada lebih 2. Kalau lebih 50 lebih sih ada 6, memang ada 7. Nah yang itu adalah pertama kali dipisahkan. Kalau sebelum-sebelumnya dipisahkan memang satu kelas itu bergabung perempuan dan laki-laki. Yang saya tahu sih karena kan SDSIT atau kontok kan mengusung ada pembelajaran umum dan juga diniyah digabungkan ya Pak. Dan dari sejak dini udah dilatih dipisahkan terlebih dahulu supaya dia lebih tahu mana yang mahrum dan mana yang bukan mahrum. Terdaftar tapi itu iya. Terdaftar. Iya. Apa kurikulumnya maksudnya ya? Kurikulumnya seperti apa kurikulumnya itu? Apakah apa namanya mengadopsi juga ke dinas pendidikan? Kemenak tuh Kemenak. Ndaan ke? Kemenak dari langsung ke dinas. USDS sih. Iya, langsung tapi ada apa namanya pembauran kurikulum ya, apa namanya kolaborasi kurikulumnya. Kalau di itu kan Al-Furqan itu kan identik lebih ke apa namanya Islamnya dijual kan? Iya kan? Al-Furqan itu kan pondok pesantren Al-Furqannya Pak. Oh. Di sini kan ada jenjangnya dari PAUD, SD, SMP dan SMA. Jadi judulnya tetap ada Al-Furqan nih, walaupun SD-nya SDS, SMPS. Terdaftar lah ya. Ya, jadi ada kasus takutkan apa namanya sekolahnya tidak terdaftar, dia hanya mengajarkan kurikulum pondok. Tapi tidak ke kurikulum ya tadi dinas pendidikan itu ya, sehingga dia nak masuk ke jenjang berikutnya sekolah ya nak tanya mana itu ya tapi alhamdulillah tapi itu kan apa namanya terdaftar ya selanjutnya itu memang sengaja ke atau judulnya itu itu kan tidak bertahun-tahun apa namanya tahun pelajaran tahun kalau kita itu kan tahun akademik 2023 2024. Nah ini kan kurikulumnya apa tahun akademiknya maksudnya. Di skripsi desi itu tandaan mencantumkan tahun pelajaran. Alasannya apa? Karena yang pertama itu kan itu terkait penentuan semesternya kan ya. Tapi kesengaja dan diberi tahunnya. Jelaskan silakan. Sebenarnya ada salah teknis ya Pak. Karena di dalam website saya ada yang belum saya revisi dan sudah saya revisi.
Pak suami saya Usah nak sebutkan Pak suami. Dan salah dia. Jangan salah Pak, saya yang mau teliti. Memang sengaja. Dan sengaja Pak, saya pas mereka dia baru saya lihat, yo nggak tandaan ditulis tahun ini. Tanda dengan diedit Pak, ada kan langsung di print. Oke, bukan diedit maksudnya daan ditambah. Iya dan tambah. Nah, pun diedit berarti belum laka. Belum laka skripsi itu. Jadi skripsi yang dimajukan teh udah matang. Udah masak. Nah, kan kayak gitu. Iya. Yalah saya dari waktu pertama berikan skripsi ngapa tandaan tahun gitu kan ya. Jadi semester berapa itu? Iya kan. Tahun pelajaran ya, nanti ditambah aja. Tahun pelajaran berapa? Kalau pengalaman, saya berbagi pengalaman lah ya. Sebetulnya ada enggak kemampuan membaca siswa di kurikulumnya? Karena guru ya akan membuat silabus. Dari silabus ialah nanti akan tergambarkan indikator item-itemnya. Nah, tadi yang disebutkan Desi tadi, dia membacakan itu, caranya seperti itu. Nah, ia kan termuat dalam kurikulum, dalam silabus. Nah, ia akan menjadi lampiran nantinya. Iya, makanya saya tanya tadi, itu kegiatan dari ekstra atau dari proses pembelajaran terkonsep tadi ya kurikulumnya. Nah, seperti ya. Ternyata Proses terkonsep. Kalau terkonsep seperti ya dianukan aja nanti dilampirkan silabusnya ya. RPP-nya iya, sehingga nanti yang membaca itu adik dasarnya seperti apa. Ya, selanjutnya juga saya berbagi pengalamannya. Nanti di lebih detailnya nanti di teknis, ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi bahan yang saya lihat tuh. Pertama, apakah sudah sesuai dengan sistematika pedoman penulisan skripsi, ya. Karena banyak lain kepala lain alasan. Jadi mahasiswa bingung, takutkan bingung. Dan saya menguji pun ada beberapa hal yang seperti itu, ya. Nah, contohnya dalam penulisan kajian pustaka, ini kan pakai 1, 2, 3 kan ya. Ini kan tinjauan kajian ya, tinjauan salah ya. Tinjauan pustaka, terus adanya originalitas penelitian. Nah, di zaman saya itu jadi Kapolri dulu lama. Iya apakah sudah direvisi bukunya? Apakah formatnya seperti itu? Iya. Ada kembali buku pedoman yang terbaru. yang revisi 2017. Oh, berarti belum terbaru ke Bu, belum suah ke merevisi ini Bu. Nah, ya nanti dibahas oleh teknis ya. Nah, terakhir mungkin dari saya seperti apa sih pengambilan proses wawancaranya, mana observasinya, terus bagaimana Desi menuliskan dalam skripsi itu jangan salah. Ada beberapa yang saya temui skripsinya dia mengutip teori aja. Dari bab 3 jenis penelitian misalnya kualitatif. Jelaskan secara teori tapi tidak tergambarkan dan tidak termuat diaplikasikan di dalam skripsinya. Nah, paham dia maksudnya? Maksud saya. Misalnya di situ ngambil wawancara. Wawancara ya artinya pengertian wawancara adalah itu. Nah, jadi diungkapkan dalam dalam penelitian tuh wawancara itu dilakukan dengan bla 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 menanyakan tentang itu. Nah, gitu ya dia.
Tertulis enggak di dalam metode penelitiannya? Tertulis, Pak. Nah, tunjukkan saya. Dan yang terakhir, sebutkan, jelaskan kesimpulannya apa itu dari skripsi itu. Langsung, Pak. Iya. Nah, kesimpulannya Dan yang pertama tadi kalau dijawab dulu yo. yang mana, Pak? Saya pun jadi lupa. Jadi pengaplikasian dari jadi skripsi itu bukan teori, bukan kumpulan teori. Tahu nggak maksud saya? Skripsi itu bukan kumpulan dari teori, tapi dia itu teorinya sebagai penguat, sebagai pijakan. Jadi yang menguatkannya membuat alasan kita di lapangan seperti apa? Iya, paham nggak maksud saya? Jadi misalnya teknik observasi dilakukan menurut teorinya seperti itu. Observasi adalah terjun ke lapangan, bahasa yang lain, meninjau, mengamati. Nah sekarang dari situ membuat penelitian. Apa observasi dalam penelitian ditulis. Dan nanti yang saya observasi dalam penelitian itu adalah itu yang terkait dengan fokus penelitian. Paham enggak? Kebanyakan penulisan beberapa mahasiswa seperti yang saya lihat tidak langsung mengaplikasikan ke lapangan seperti apa. Jelaskan saya. Nah, dalam hal ini yang pastinya adalah pedoman wawancara dan observasi. Iya. Nah, di sini kan saya tulis apa-apa yang saya wawancarai dengan kepala sekolah, siswa maupun wali kelasnya. Di situ ada Pak di bagian lampiran terakhir. Ada pedoman observasinya, ada hasil wawancaranya. Jadi berurut secara urutannya jelas ya. Kayaknya kan di situ kan ada temuan penelitian dan juga pembahasan. Nah, hasil dari saya Pak ada temuan penelitiannya yang menjelaskan bahwa saya meneliti di tempat itu pada tanggal sekian. Nah, adik ya halaman berapa ya? Apanya Pak? Tadi sebutkan ya. Saya hanya membuktikannya aja kan. Di situ ada pedoman observasi Pak halaman 161. Jadi saya sebelum saya menuju ke Pak sekolah ataupun apa jelas ada ya tanggal berapa saya turun lapangan. Nah di bab 3 seperti apa menuliskannya? Bab berapa deh? Bab 4. Metode penelitian bab 4 kah? Iya. Bab 3. Metode penelitian. Nah metode penelitian yang saya tanya Mas itu. Yang dijawabnya memang di bab 4-nya, bagian bab 4. Namun aplikasi pekerjaannya, nah ini kan di metode penelitian. Ada di setting tempatnya Pak dan data dan sumber datanya. Halaman berapa ya? Halaman 46 sampai dengan 47. 46. Udah habis ke? Belum. 46. Jadi sampai di bawah Pak. Ya. Belum sampai 3 menit. Oh. Gitu maksud saya. Ya. Sudah tergambar. Jadi memang agak apa namanya di bab 3 itu pijakan penelitian. Bab 3. Jadi memang harus dikuatkan seperti apa. Alhamdulillah udah. Jadi nyatanya kan di situ udah paham ya. Pahami. Alhamdulillah. Nah, terakhir yang kesekian kali. Jadi pun kita foto penelitian itu kan benar-benar foto penelitian kan? Benar Pak, masa nak dibuat. Iyalah, masa foto penelitian, foto belajar, foto beraya. Jadi saya kadang-kadang tawa seorang masing ingin lihat foto penelitian tu ya. Ya, wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan wali kelas. Macam nak kerja kelompok. Jadi gitu maksud saya, Desi dan yang lain kan. Pun nak wawancara, benar-benar wawancara. Misalnya gitu. Nah, itu kan HP. Walaupun foto udah HP be. Gitu. Usah nak ngalih kamera. Gitu. Karena wawancara namanya.
Iya, kayaknya biar mati mulut dicorong apa-apa. Bukan memperlihatkan apa namanya itu suasana foto. Artinya foto penelitiannya benar-benar penelitian, bukan pergi belanja. Ada juga yang saya temui dipotong kolam, ada yang siswa di share. Nak ngelikan lah dia. Dipoto ke, maksudnya nak praktekkan cara berwudu. Cara berwudu betul-betul lah dia nak kena foto. Bagus lagi divideokan. Tapi kan kita dia apa namanya belum teknisnya kan belum, tergantung penguji saya kira. Dia nak foto penelitian atau video. Zaman itu kan udah canggih, ya kan? Mana buktimu nak kau wawancara mana ni? Video kan. Dia ada dosen-dosennya yang minta seperti ya. Kebetulan saya dah ya. Alhamdulillah, selamat Bu. Cuma foto yang dia nak lagi. Pahami? Jadi maksud saya gitu. Sebelum berperang siaplah senjata. Tapi zaman sekarang tuh kan ada HP lain zaman saya dulu. Zaman jadul apa namanya 33 HP model jenis 3350 335 balas ya mana bisa kayak pakai kamera, kan bisa pakai SMS nang. Lagi pun zaman neliti saya dulu di S1 ya pakai tape recorder. Tapi susian kan. Makanya zaman apa namanya dengan perkembangan zaman seperti itu maka penelitian kita pun harus canggih juga saya kira. Paham ya? Ada nak dikonfirmasikan sebelum saya tutup? Siap. Alhamdulillah berarti Anda paham. Pun nelpon saya berarti bayar kuota. Di yang bayar kuota kita Telkomsel. Siap nih. Alhamdulillah berarti udah paham. Pak, paham ya Pak. Alhamdulillah. Saya cukupkan sampai situ. Wassalamualaikum.